Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bu Ima, Guru BK SMA Negeri 1 Jonggol. Pada video kali ini, saya ingin berbagi informasi tentang Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Langsung saja, kita lanjutkan pembahasan kita tentang KIP Kuliah. Nah, KIP Kuliah ini atau KIP Kuliah merupakan beasiswa yang ditujukan untuk calon mahasiswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, tetapi mempunyai potensi akademik yang bagus. Nah, KIP Kuliah ini dulu namanya Bidik Misi, sekarang berganti nama dengan KIP Kuliah. Itu sama saja ya, hanya berganti nama saja. Nah, tujuan dari KIP Kuliah ini yaitu memperluas akses kesempatan belajar di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, bagi siswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Kalau misalnya ada siswa yang memiliki cita-cita ingin kuliah, tapi kalau dipikirin orang tua gitu ya, kasihan, gak ada uangnya untuk kuliah, nah jangan berputus asa. Karena KIP Kuliah merupakan salah satu harapan bagi orang-orang yang ingin kuliah namun khawatir nih karena secara ekonomi terbatas. Karena KIP Kuliah itu sendiri tadi diperuntukkan untuk keluarga yang kurang mampu, maka ada kategorinya. Di sini kategori yang rentan miskin itu atau kurang mampu, yang pertama berasal dari keluarga penerima PKH. Jadi ada dari pemerintah itu program Keluarga Harapan. Nah, kalau udah ada dapat PKH-nya, secara prioritas itu bisa nanti mendapatkan KIP Kuliah atau juga dapat BPNT, bantuan pemerintah non tunai, itu sembako, atau memiliki kartu KKS. Kemudian berasal dari keluarga yang terdaftar di DTKS. DTKS ini data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian yang berasal dari panti asuhan atau panti sosial. Nah, kemudian juga memiliki kartu PKH atau KKS, atau namanya tidak terdata di DTKS karena something mungkin. Nah, kalian bisa melihat sendiri ke kondisi keluarganya, penghasilan keluarga. Misalnya jika orang tuanya bekerja, ayahnya saja ya yang bekerja, nah penghasilannya maksimal 4 juta atau penghasilan ayahnya itu tadi dibagi dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan, termasuk ayah yang bekerja. Ketika dibagi itu setiap orang mendapatkan maksimal 750.000. Atau ayah ibunya bekerja, dikumpulkan penghasilannya, kemudian dibagi kepada anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, juga hasilnya maksimal 750.000 per anggota. Nah, tinggal dihitung-hitung saja nanti ya penghasilan orang tuanya. Data pendukung. Nah, ini salah satunya harus ada ya, karena nanti menentukan prioritas juga. Bukti pendukung kategori penduduk kurang mampu itu yang pertama, terdapat data di DTKS. Jadi nama kamu, nama siswanya, dan nama orang tua juga ada di DTKS. Kemudian jika tidak ada di DTKS, namanya ada di P3KE, desilnya 1-3, itu nanti jadi prioritas 2. Jadi yang namanya ada di DTKS itu prioritas pertama untuk mendapatkan KIP Kuliah, kemudian yang P3KE itu prioritas kedua. Nah, jika kedua-duanya tidak ada, masih bisa kamu menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Yang penting dari pihak desa atau kelurahannya itu bisa mengeluarkan surat SKTM ini untuk kamu yang mau mendaftar KIP Kuliah, itu ya. Tinggal nanti dilihat saja mana yang bisa kamu gunakan sebagai bukti pendukungnya. Kemudian ada beberapa kategori yang tidak bisa untuk mendapatkan atau mendaftar KIP Kuliah. Yang pertama, sudah mampu. Gambar yang pertama ya,
ada mobil mungkin di rumahnya. Nah, dianggap sudah mampu. Kemudian, jika orang tuanya berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, dan sekarang ada lagi P3K. Jadi, kalau orang tuanya berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, dan P3K, tidak usah mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah, karena itu tidak masuk kriteria sebagai penerima KIP kuliah. Kemudian, orang tuanya pensiunan, PNS, TNI, Polri, ini juga tidak usah ya untuk mendaftar KIP kuliah. Dan jika di kartu keluarga itu ada anggota keluarga yang berprofesi sebagai PNS, TNI, atau Polri. Kemudian jika orang tuanya pendamping sosial, juga perangkat desa termasuk di dalamnya. Kemudian jika orang tuanya memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD. Dan untuk orang tua yang bekerja dengan penghasilannya di atas UMP dan UMK, itu tidak masuk ke dalam kategori sebagai orang siswa yang bisa mendapatkan KIP kuliah nantinya. Jadi jika kamu masuk ke dalam kategori ini, dari awal tidak usah untuk mendaftar KIP kuliah. Kenapa? Nanti jika ada data yang dipalsukan, misalnya ada data yang diubah untuk mendapatkan KIP kuliah, nah jika kedeteksi nanti justru jadi malah sanksi gitu ya. Nah, untuk beasiswa, jika ingin mendapatkan beasiswa nanti pilih beasiswa lain yang tidak memasukkan syarat kurang mampu gitu ya. Kemudian, nah di TKS ini sangat penting, berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk mulai tahun 2023 kemarin, untuk yang mendaftar KIP kuliah diusahakan namanya ada di DTKS. Kenapa? Kalau tahun-tahun sebelumnya, jika namanya tidak ada di DTKS, kita bisa langsung mendaftar di websitenya KIP kuliah. Nah, tapi semenjak tahun 2023, karena peminat KIP kuliah ini banyak, sehingga pemerintah itu mungkin butuh data yang pendukung yang sangat kuat agar beasiswa bantuan KIP kuliah ini benar-benar tepat sasaran. Nah, jadi data yang digunakan adalah data DTKS salah satunya. Nah, bagaimana cara kita untuk cek data di DTKS? Yang pertama, kamu bisa download aplikasi Cek Bansos dengan mengisi semua data profil keluarga. Kemudian nanti kamu bisa lihat apakah nama keluarga kamu ada di sini dan juga nama kamu ada apa enggak. Kalau nama keluarganya aja yang ada tapi nama kamunya belum masuk, nanti segera dimasukkan melalui desa. Nah, atau yang lebih gampangnya kamu bisa ke kantor desa untuk untuk mengecek langsung melalui operator desa. Jadi ada operator aplikasi 6NG di masing-masing desa, nanti kamu bisa langsung minta tolong sama operatornya melihat nama kamu ada apa enggak. Nah, kemudian ada cara juga yang super simple nih. Kamu tinggal mampir ke Bah Google untuk cek data kamu, nama kamu apa ada di TKS dengan cara kamu tinggal ketik aja nanti cek bansos kemensos.go.id. Nanti tampilannya seperti ini. Tinggal kamu masukkan nama provinsi kamu ya, kabupaten, kecamatan, desa. Kemudian nanti ketik nama kamu sesuai KTP, masukkan huruf kode ini nih yang di sini. Tinggal langsung nanti klik apakah nama kamu ada atau enggak di DTKS sebagai penerima manfaat. Nah, jika nama kamu ada, maka akan muncul seperti ini. Kemudian bantuan apa yang pernah kamu dapat? Seperti ini ya. Ini saya cek di salah satu provinsi yang ada di Aceh, salah satu kabupaten yang ada di provinsi Aceh. Kemudian ada manfaat yang didapatkan itu PBI. PBI ini untuk
BPJS. Jadi dapat BPJS yang dapat bantuan dari pemerintah itu yang langsung berbentuk BPJS. Jadi kalau yang lainnya BPJS-nya bayar setiap bulan, kalau ini nggak bayar karena sudah di-cover sama pemerintah sebagai penerima manfaat. Nggak berbentuk uang ini ya, bantuan sosialnya seperti ini. Kemudian ini untuk yang di Jawa Barat, tinggal dicek aja ya masing-masing, tinggal ketik aja namanya, nama lengkapnya di sini. Oke, Bu, jika saya belum ada namanya di DTKS, apa yang harus saya lakukan? Tapi saya pengen banget mendaftar KIP kuliah. Pertama, kamu bisa datang ke kantor desa. Itu pendaftarannya di kantor desa dibuka setiap bulan, dari tanggal 15 sampai tanggal 25. Atau misalnya kamu udah ke kantor desa, dari desanya tidak bisa membantu mendaftarkan kamu untuk masuk DTKS, kamu bisa langsung ke dinas sosial di kabupaten atau kota setempat. Kemudian berkas pendaftarannya apa saja yang dibawa? Ada KK, KTP, foto rumah tampak depan, dan nanti membuat berita acara pemutakhiran DTKS. Nah, setelah semuanya sudah diurus, dibantu oleh pihak desa misalnya, operator desanya, kemudian dalam waktu 1-3 bulan baru kamu terbit SK DTKS. Nah, sekarang kan bulan November akhir. Nah, kita kira-kira nanti Februari bisa mendaftar KIP kuliah. Jadi mulai sekarang udah bisa ngomong ke orang tua untuk ke kantor desa mendaftarkan nama kamu di DTKS. Nah, tentunya orang desa lebih paham lah tentang kondisi kamu, apakah kamu benar-benar layak dimasukkan ke DTKS. Nanti tinggal ngobrol aja dengan pihak desanya atau operator desanya masing-masing. Begitu ya. Kemudian jika nama kamu tidak ada di DTKS, kamu mungkin masuk data kamu itu di P3KE. P3KE ini ada desilnya. Jadi yang berhak mendapatkan KIP kuliah itu adalah jika nama kamu berada di desil 1 sampai 3, itu prioritas ya. Desil 1 ini kategorinya miskin ekstrim, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, nah desil 4 itu rentan miskin, dan desil 5 sampai 10 itu dianggap bukan kelompok miskin. Jadi bukan prioritas untuk mendapatkan KIP kuliah. Jadi P3KE itu adalah data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, ini tadi ya, ada desil 1, 2, 3, 4. Nah, yang menjadi prioritas KIP kuliah ini desil 1 sampai 3. Nah, jika nama kamu nanti ketika mendaftar KIP kuliah ternyata ada di desil 6 misalnya, atau desil 7, berarti kamu bukan prioritas untuk mendapatkan KIP kuliah. Oke. Jadi nanti kamu kan mau daftar KIP kuliah melalui website KIP kuliah. Nah, pertama kali NIK kamu di-screening dulu oleh DTKS Kemensos. Jika nama kamu ada di DTKS, NIK kamu ini ada di DTKS, maka jadi biru seperti ini. Kemudian jika NIK kamu tidak ada di DTKS, maka tampilannya kuning seperti ini, gitu ya. Jadi langsung di screening NIK-nya. Makanya ibu bilang, usahakan banget sekarang-sekarang ini agar nama kamu bisa masuk ke DTKS, agar bisa menjadi prioritas nanti. Nah, DTKS dan SNBT apa hubungannya? Mulai tahun 2023, siswa yang namanya ada di DTKS itu hanya yang mendapatkan free biaya untuk UTBK. Sementara kalau kamu mendaftar di kuliah tapi nama kamu nggak ada di DTKS, tetap harus membayar untuk UTBK. SNBP untuk yang jalur rapot kan memang tidak bayar, gitu ya. Nah, jika
nama kamu tidak terdata di DTKS. Nah, Ibu tetap menyarankan usahakan semaksimal mungkin usahanya agar nama kamu masuk ke DTKS sebelum mendaftar KIP kuliah. Tapi jika memang sampai hari H pendaftaran kamu juga belum berhasil berusaha agar data kamu ada di DTKS, nanti kamu minta surat keterangan kurang mampu dari desa untuk diupload ke KIP kuliahnya. Jadi SKTM itu sesuai dengan kakaknya ya, karena banyak juga orang yang mungkin kurang tertib administrasi, tinggalnya di mana, kakaknya ada di mana, sehingga merepotkan ketika harus mengurus SKTM. Nah, usahakan banget lah. Yang pertama, usahakan dulu masuk DTKS. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, apa boleh buat pakai SKTM. Tapi SKTM itu bukan dari domisili ya, tapi sesuai dengan KK. Nah, ini adalah prioritas KIP kuliah untuk tahun 2024. Yang pertama, yang punya kartu KIP. Nah, ini informasi juga ya buat yang masih kelas 10 atau kelas 11 dan kelas 12 juga yang kalian punya kartu KIP. Nah, manfaatkan kartu KIP itu semaksimal mungkin. Jadi KIP ini masih bisa kamu gunakan sampai kuliah dengan dapat biaya pendidikan dan biaya hidup dari beasiswa KIP ini. Tapi kalau misalnya kamu tidak kuliah, ya kartu KIP ini ya kamu simpan aja di rumah, tidak ada manfaat yang bisa kamu ambil. Dan ini semoga menjadi motivasi buat teman-teman yang punya KIP kuliah, belajar semaksimal mungkin. Jangan dulu berpikir, nggak mungkin saya bisa kuliah, orang tua saya nggak mampu. Jangan punya pikiran itu seperti itu dulu. Usaha semaksimal mungkin, belajar sungguh-sungguh, motivasi diri agar bisa mengubah kehidupan ini dengan melalui pendidikan. Ya kan? Memang ya, bagi orang-orang yang berasal dari ekonomi kurang mampu, satu-satunya jalan untuk mengubah kehidupan yaitu dengan pendidikan. Nah, salah satunya dengan KIP kuliahnya ini. Kemudian yang punya kartu, yang punya PKH dan KKS juga menjadi prioritas mendapatkan KIP kuliah nanti. Kemudian yang namanya ada di DTKS atau di P3KE. Kemudian juga yang berasal dari panti asuhan dan juga yang nanti bisa menggunakan SKTM. Ya, seperti penjelasan Ibu tadi ya. Bisa pakai SKTM dengan ya dihitung-hitung sendiri penghasilan orang tuanya ya. Nah, KIP kuliah ini bisa kalian gunakan untuk kuliah di kampus di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Tapi tentunya berbeda jumlah biaya pendidikan dan biaya hidup yang didapatkan. Perbedaannya, jika kamu mengambil kampus yang di bawah Kementerian Pendidikan, kamu mendapatkan biaya pendidikan itu disesuaikan dengan akreditasi program studi. Misalnya, kamu mengambil program studinya kedokteran, kan biayanya itu biaya pendidikannya berbeda ya, sedikit berbeda dengan prodi yang lain, tapi itu masih di cover dan biayanya langsung di transfer dari KIP kuliahnya ke kampus. Nah, tapi kalau di Kementerian Agama, bantuan biaya pendidikannya itu flat di angka 2,4 juta per semester. Kemudian untuk biaya hidup ini kalau di kampus Kementerian Pendidikan disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah masing-masing sesuai dengan klasternya. Ada yang 950, ada yang 800, ada yang 1.400, tergantung tingkat kemahalan kampus kamu, maksudnya daerah tempat kampus kamu berada nanti. Tapi kalau di Kemenak tuh bantuan biaya hidupnya flat di 700.000 per bulan. Nah, buat kamu yang mau ke kampus kedinasan, Poltekkes, Kemenkes, itu
tidak ada KIP kuliahnya ya. Mungkin kalian bisa cari beasiswa yang lain kalau untuk kampus kedinasan atau Poltekkes Kemenkesnya gitu ya. Siapa aja sih yang bisa mendapatkan KIP kuliah untuk tahun 2024? Yang pertama, lulusan tahun 2022, 2023, dan tentunya yang sekarang kelas 12 nanti lulus di 2024. Itu semuanya berhak mendapatkan KIP kuliah. Kemudian tentunya harus lulus SNBP yang seleksi nilai raport. Kalau SNBP-nya nggak dapet, nanti kamu berjuang di SNBT-nya yang ujian tulis. Kalau nggak dapetnya juga berjuang di mandiri. Tapi lihat lagi ya di kampus masing-masing apakah jalur mandirinya bisa pakai KIP atau enggak. Kemudian memiliki akademik yang bagus dan berasal dari keluarga kurang mampu. Akademik yang bagus itu apa? Salah satunya dibuktikan dengan kamu bisa masuk perguruan tinggi negeri atau swasta yang ada KIP kuliahnya. Kalau misalnya SNBP tentunya nilai raportnya bagus. Kalau SNBT berarti memang dia usahanya maksimal untuk bisa lulus ujian tulis dengan nilai UTBK yang bagus. Begitu juga dengan jalur mandiri. Kemudian berasal dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan 3 data pendukung tadi. Dan belum pernah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah pada tahun sebelumnya. Misalnya nih, ada siswa lulus tahun 2022 nih, udah kuliah berapa semester dengan KIP kuliah. Kemudian nyoba lagi tahun 2024 untuk SNBT. Nah, untuk kalau kamu mau coba lagi kuliah lagi, mencoba SNBT lagi, itu KIP kuliahnya udah nggak bisa diurus, maksudnya nggak bisa diajukan lagi karena sudah pernah menerima KIP kuliah sebelumnya. Tapi jarang banget sih memang kalau udah kuliah dengan KIP kuliah udah usaha maksimal sampai lulus. Kalau mau ke kampus-kampus impian misalnya ya, bisa coba nanti di lulus S1, coba lagi di S2 ya. Ini contoh akun KIP kuliah nanti. Jadi jelas nih nick-nya ini berada di mana. Nik Anda terdata dalam DTKS dan P3KI Desil 6. Pernah mendapatkan beasiswa penerima bantuan iuran PBD. Ini biasa bansos yang didapatkan. Nah, disclaimer dulu nih, untuk siswa yang orang tuanya pun PNS, TNI Polri, ASN, kepala desa, anggota DPR dan atau DPRD, karyawan swasta dengan gaji tinggi di atas UMP atau UMR tidak termasuk kategori calon penerima KIP kuliah. Jadi clear ya. Nah, prioritas lainnya itu untuk siswa yang ada di wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Ada Papua, Papua Barat, dan wilayah Papua lainnya. Kemudian anak TKI yang masih kategori layak dibantu, berasal dari daerah bencana, atau disabilitas, atau memiliki disabilitas. Ya, ini prioritas lainnya, selain prioritas 1, 2, 3 tadi. Nah, untuk pelamar KIP kuliah, catat ya, wajib mendaftar di program studi terakreditasi A atau B. Jadi nanti ketika kamu daftar SNBP, milih program studinya harus akreditasinya A atau B. Karena khawatirnya kalau akreditasi prodinya C, nggak ada tuh kuota buat KIP kuliahnya. Jadi akhirnya nanti kamu nggak dapat KIP kuliahnya. Kan sayang tuh, misalnya kamu udah keterima nih di kampus A dengan prodinya C. Tapi karena nggak dapat KIP kuliah, akhirnya kamu tidak bisa melanjutkan. Kasihan ke kamunya juga ya, udah lulus tapi nggak jadi kuliah kan. Maksudnya itu terpukul banget. Atau hindari juga gini, yang misalnya SNBP nih, yang penting lulus aja, nggak lihat akreditasi. Bahkan ada kampus-kampus prodi-prodi baru yang belum terakreditasi, sehingga kamu lulus, kamu mikirnya gampang lulus aja deh, ternyata prodinya belum terakreditasi. Nah, itu juga nggak ada KIP kuliahnya. Jadi nggak ada kuota KIP kuliah di prodi yang kamu pilih, sehingga kamu nggak dapat KIP kuliahnya. Nah, jadi dilihat lagi ya, akreditasi program studi harus A atau B. Nah, KIP kuliah ini juga hanya tersedia di kelas reguler, nggak ada kelas karyawan, apalagi kelas eksekutif, apalagi kelas internasional. Kenapa kelas reguler? Karena diharapkan penerima KIP kuliah ini cukup berfokus untuk kuliah saja, dengan diberikan beasiswa bantuan biaya pendidikan. Jadi UKT-nya udah nggak bayar, nggak mikirin lagi bayaran per semesternya, dan setiap bulan dapat uang saku untuk biaya hidup dari pemerintah. Jadi fokus kuliah dengan mendapatkan prestasi yang maksimal di kampus nanti ya. Nah, fasilitas KIP kuliah itu pertama untuk SNBT itu nggak bayar lagi.
bebas biaya pendaftaran UTBK, SNBT. Nah, fasilitas KIP kuliah itu untuk daftar UTBK-nya sudah tidak bayar. Kemudian biaya kuliah, biaya pendidikan atau UKT-nya juga tidak bayar, artinya sudah dibayarkan langsung oleh KIP kuliahnya ke perguruan tinggi kamu. Kemudian dapat bantuan biaya hidup yang langsung diberikan kepada mahasiswanya sesuai dengan tingkat kemahalan biaya hidup di wilayah kampus masing-masing. Kemudian KIP kuliah juga terhubung langsung dengan program Kampus Merdeka. Nah, biaya pendidikannya seperti ini gambarannya ya. Kalau akreditasi program studinya A, itu dapat beasiswa sampai 12 juta. Misalnya untuk mahasiswa prodi kedokteran. Untuk yang akreditasi B itu 4 juta, berlaku untuk semua prodi. Dan akreditasi C juga dapat 2.400.000, berlaku semua prodi ya. Nah, biaya hidup ini tergantung klasternya. Ada 800, 950, 1.100.000, 1.250, dan klaster 5 1.400.000 itu yang paling tinggi. Nah, biar gampangnya kamu tinggal lihat di Google, tinggal ketik s.id nih, link ini ketik aja di Google untuk melihat biaya hidup di wilayah kampus kamu. Nah, Ibu udah nyoba nyari ya. Nah, ini kita lihat aja DKI Jakarta di Kepulauan Seribu nih, ada nggak kampus di Kepulauan Seribu? Atau Jakarta Timur nih di WNJ ya, Jakarta Timur. Untuk biaya hidup per bulan kamu dapatnya 1.400.000. Kalau di Jakarta Pusat 1.400.000 juga. Di Kabupaten Tasikmalaya 800.000, beda ya, karena beda biaya mahalnya. Kemudian di Kota Bogor sama ya, sama Jakarta 1.400.000. Nah, kamu nanti tinggal lihat aja. Oh ya, di Karawang nih, Unsika itu ada di Karawang. Untuk biaya hidupnya 950.000 per bulan. Oke, yang tidak di-cover oleh KIP kuliah, yang pertama biaya pendukung yang sifatnya pribadi untuk KKN, magang, atau praktik kerja lapangan. Biaya asrama, kalau kamu harus tinggal di asrama. Kemudian kalau nggak ada asrama, misalnya kamu harus ngekos, itu harus diatur sendiri ya dari biaya hidup yang diberikan. Biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri. Biaya wisuda untuk sewa gedung dan baju, biaya jas alma mater atau baju praktikum, biaya personal yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima program KIP kuliah. Nah, berapa lama sih Bu saya bisa kuliah dengan biaya dari KIP kuliah ini? Kalau sarjana itu maksimal 8 semester. Jadi kalau kamu udah 8 semester belum lulus, otomatis semester berikutnya harus bayar sendiri UKT-nya untuk sarjana. Begitu juga untuk diploma ya. Kalau udah melebihi batas waktu yang ditentukan ini, harus bayar sendiri UKT-nya nanti. Kemudian kalau untuk mahasiswa khusus yang setelah sarjana tuh harus ambil profesi, misalnya kayak kedokteran ya, langsung ambil profesi lagi, itu masih di-cover selama 4 semester. Kedokteran, dokter gigi, dokter hewan, nurse, ya, untuk bidan, apoteker, termasuk juga guru. Jadi guru tuh selesai sarjana 8 semester, kemudian harus PPG lagi, misalnya masih dibayar selama 2 semester oleh KIP kuliah. Intinya kalau memang kita itu kuliahnya kayak KIP kuliah, pasti insya Allah pada sadar gitu ya, gak mau lama-lama, pokoknya dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya beres kuliah, karena banyak tanggung jawab lain yang menunggu gitu ya. Atau masih ada juga yang ditunggu gitu. Nah, ini berkas untuk KIP kuliahnya, foto pribadi, keluarga lengkap. Kalau misalnya keluarganya ada di mana-mana gitu ya, misalnya ibunya di mana, bapaknya di mana nih, momen kalau lagi kumpul keluarga jangan lupa foto keluarga lengkap. Kemudian foto rumah, sertifikat prestasi itu jika ada. Bukti pembayaran PBB, struk pembayaran listrik, nah udah bisa dikumpulkan dari sekarang ya. Atau pembelian token PLN. Kemudian slip gaji kedua orang tua. Jika orang tuanya tidak punya slip gaji nih, kalian nanti bisa kamu bisa ke kantor desa buat surat keterangan penghasilan kedua orang tua, dan memiliki surat keterangan tidak mampu tadi ya, jika nama kamu nggak masuk ke
DTKS atau P3KE, kartu KIP, PKH atau KNPS jika punya. Nah, ini sangatlah penting untuk mencatat jadwal ini ya. Pendaftaran akun siswa KIP kuliah itu memang dibuka Februari dan ditutup November. Tapi jangan lupa, jangan patokannya ditutup Novembernya. Kalau kamu ikutnya SNPP, itu Februari buka, kemudian ketika kamu buat akun untuk SNPP tadi, akun KIP kuliahnya itu harus disinkronisasi dengan akun SNPP-nya. Jadi bareng-bareng tuh buka dan tutupnya. Untuk SNBT juga begitu. Untuk seleksi mandiri juga begitu, dan seterusnya untuk PTS. Nah, ini catat ya. SNBP itu sinkronisasi akun KIP kuliah paling lambat itu di Februari 2024. Kalau SNBT paling lambat Maret 2024. Jadi jangan patokannya di November ini, karena ada juga sebelum-sebelumnya siswanya kan masih lama Bu tutup di November, ternyata di SNBP-nya, akun SNBP-nya dia udah finalisasi, lupa untuk sinkronisasi, dan itu fatal. Nah, begitu ya teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua, pejuang-pejuang KIP kuliah. Semoga informasi ini bisa memotivasi kamu untuk kuliah di masa yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan dikasih linknya untuk orang tua kamu ya, biar orang tua kamu itu terinformasi juga, sehingga nggak ada kekhawatiran gimana nih anak saya untuk kuliah dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.